Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan membagikan mengenai harga dan komponen ya, membagikan informasi harga dan komponen, informasi harga komponen untuk merakit sebuah power amplifier ya teman-teman ya, yang mana mungkin power istilahnya itu daftar harga bisa dijadikan acuan ya teman-teman, bisa dijadikan pertimbangan jika teman-teman mungkin ingin tertarik merakit sendiri, setidaknya udah tahu ya rinciannya apa aja sih kira-kira komponen yang dibutuhkan dan juga beserta list daftar harga lengkap ya teman-teman. Jadi ini saya sesuaikan dengan box ya, saya pakai trafo 5 ampere murni itu CT32, yaitu trafo bel ya teman-teman. Nah, di dalam box ini sudah lengkap, ada isinya, tinggal hanya proses mungkin bisa dikatakan perakitan gitu ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman tahu dulu apa aja kira-kira untuk mengisi box yang menurut saya sangat bagus ini, diisi dengan komponen-komponen ya harganya cukup ekonomis dan memiliki kualitas bagus, dan juga sekaligus harganya per komponen setidaknya teman-teman udah tahu dulu ya. Jadi bisa dikatakan untuk persiapan dan juga budget yang teman-teman bisa siapkan ya teman-teman. Jadi oke, ini saya ambil dulu ya, jadi saya tunjukkan dalamannya seperti apa. Dan boxnya ini seperti biasa, box ini sudah pernah saya review, dan box ini memiliki box kualitas bagus dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, harganya masih terjangkau. Yang pasti box ini adalah Bell M155 yang sudah terkenal lagi. Box ini banyak juga dimiliki untuk kategori ibarat kata power rakitan ya, banyak sekali yang minat. Nah, untuk boxnya ini minimalis teman-teman ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi pas gitu aja ya. Kalau untuk miniaturan menurut saya ini paling recommended teman-teman. Oke, ini saya ambil dulu, saya tunjukkan dulu, kita bahas satu persatu komponennya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah box bel ya teman-teman, bel M155 ya, kalian bisa lihat aja. Ini adalah box bel M155, dan ini untuk ukuran box tingginya ya. Kalau untuk trafo 5 ampere besar itu bisa, kalau untuk trafo 5 ampere besar itu dia masih muat ya, artinya enggak sundul trafonya. Tapi kalau untuk trafo 10 ampere besar ini boxnya kurang tinggi. Tapi kalau trafo 10 ampere, jadi teman-teman bisa menggunakan trafo donat ya. Kalau trafo donat dia itu muat ya, untuk trafo sampai 25 ampere pun muat. Jadi karena dia tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Tapi kalau untuk trafo kotak itu ini hanya maksimum cuma sampai 5 ampere ya, 10 ampere, tapi 10 ampere kecil itu muat. Tapi kalau saya sarankan lebih baik 5 ampere besar ya daripada 10 ampere kecil ya teman-teman. Nah ya, ini boxnya, kalau dari segi boxnya seperti ini, sudah pernah saya review juga ya boxnya. Nah, cakep banget. Oke, langsung kita buka dalamannya apa aja sih. Untuk mengisi power ini kalian bisa lihat bahan-bahan yang saya tunjukkan, itu kitnya itu juga recommended, nanti akan saya tunjukkan ya. Kita buka dulu dalamannya. Ini dari dalamnya ya teman-teman, tapi untuk lebih apa ya, biar teman-teman tahu semua isi dalam, kita bahas satu persatu komponen-komponen yang sekiranya pas ya untuk box ini teman-teman ya. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, jadi untuk bahas pertama adalah dari segi driver. Ini driver SOCL506, tapi ini anu ya teman-teman ya, dia agak berbeda dengan driver SOCL506. Mungkin merek-merek GM atau merek Tunersys itu dia agak sedikit berbeda ya. Ini cenderung larinya lebih ke low ya. Ini sangatlah saya rekomendasikan ya, yang teman-teman mungkin nyari yang lebih ke ngesup ya dari drivernya. Jadi seperti ini drivernya ya. Ini produk dari CKJ, kalian bisa lihat dulu bungkusnya seperti ini. Nah, ini adalah bungkusnya ya. Kardusnya itu seperti ini, Mega SOCL 506 ya, 500 watt ya, 500 watt tulisannya tok. Tapi kalau untuk mendapatkan 500 watt TR nya yang minimal ya 3 set gitu ya. Nah, ini produk dari CKJ, dan komponen-komponen yang dipakai ya komponennya cukup, kualitasnya cukup bagus ya teman-teman. Nah,
seperti ini ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan mau nyari ini dia lebih ke low ya, low-nya itu lebih berasa gitu, dung dung, mirip-mirip 150 watt kalau menurut saya. Nah ini sama sih, keduanya juga sama. Nah, karena saya sudah pernah nyoba, jadi saya tuh udah tahu karakternya, itu sudah langsung sek gitu. Nyoba satu terus akhirnya beli lagi. Nah seperti ini. Nah cakep banget ya. Jadi nah, ini dua ya. Kalau teman-teman mungkin mau yang bikin mono ya silakan, tapi ini saya versi stereo ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau saya lebih yang ke mono aja ya silakan. Terus untuk finalnya ya, kita ke finalnya saya memilih merek dari Toshiba ya. Toshiba yang saya pilih ini. Nah ini Toshiba, kualitasnya bagus dengan load yaitu 432 ya, load 432 ya. Nah load 432 teman-teman. Nah ya, load 432 ya, betul, load 432 ya. Nah seperti ini ya, kalian bisa lihat aja. Nah ini Toshiba 2SC5200, loadnya yang pasti itu loadnya dia 432. Kalau yang harganya murah itu masih ada yang lebih murah, tapi umumnya yang banyak dipakai tuh load 524 ya, 5 load 54 load 2 apa ya, load 524 ya, itu yang banyak dipakai. Tapi ini di atasnya load 524 di atasnya. Ini harganya satu pasang, ini bukan biji ya, tapi satu pasang ya. Ini sekitar 45.000, antara 40 sampai 45.000, selisih bahas ya. Kalau yang load 524 tuh harganya kisaran 25 ya, 25.000 sampai 30 biasanya. Kalau yang ini memang selisihnya ya start 15 ribuan. Tapi kalau saya sarankan, kalau kalian menghendaki untuk satu set saja lebih baik, ini menurut saya yang paling cepat, yang paling cocok 532 ya, 432, load 432 ya. Ini kebetulan saya beli 2 set karena saya menggunakan mungkin hanya satu set aja. Saya juga masih punya yang load 524 itu, tapi ini jikalau kalian mau untuk satu set aja yang wattnya mungkin nggak terlalu besar-besar amat, jadi kalian bisa beli yang load 432 ya. Tadi sorry itu berapa loadnya, bener apa enggak? Oh ya 432 loadnya. Dan ini drivernya, saya sarankan mungkin teman-teman bisa milih driver ini, dia lebih bassnya lebih kalau menurut saya lebih empuk gitu ya, dung lebih enak gitu ya. Nah seperti itu. Terus untuk trafo ya, untuk trafo dan juga sekaligus PSU dulu kita bahas ya. Untuk PSU saya percayakan yaitu Elko, merek dari Rubicon. Harganya memang bisa dikatakan agak cukup mahal dikit ya Rubicon ini, karena ini memiliki kualitas yang bagus dan full ya. Ini 80 volt 10.000 mikro ya. Untuk diodanya itu yang kualitas bagus ya. Ini kualitas bagus, kisaran dioda mungkin ya start begini aja lah ya. Ini ukurannya 80 volt 10.000 mikro. Kalian bisa beli yang warnanya silver, yang emas, ini harganya agak mahal dikit. Ini gini aja, satu paket ini ya sudah siap pakai, ini 150.000 ya, kisaran sekitar 150.000. Dan yang ini 75 sampai 77.000, 70 sampai 77.000. Ada yang 80, ada yang 90 ya. Nanti kalau kalian mau beli yang seperti ini, nanti ada linknya, ada di bawah, kalian bisa beli di sana gitu ya. Kini kan udah ada PSU, terus trafo. Nah trafonya saya mempercayakan merek dari Bell ya. Tapi ini saya untuk CT32 ya. Driver ini maksimum CT45, tapi kalau kalau ideal ya 32, itu udah bagus, udah mantep kalau untuk miniaturan ya. Ini trafo 5 ampere murni CT32 ya. Dan yang paling belakang adalah tegangan ekstra 500 mA ya teman-teman. Jadi pas ya. Ini kalau dikalkulasi mungkin kisaran harga ya cukup lumayan ya. Jadi untuk harga trafo naik terus, sekarang tuh melonjak naik ya, naik terus naik terus gitu. Terus ya ini sudah, yang satu lagi masih ada lagi ya teman-teman, belum selesai ya. Jadi ini adalah
perlengkapan dari aksesoris dari mulai kipas. Ini kipas angin, ukurannya 8 cm sesuai dengan box, dan ini adalah PSO kipas. Ini adalah non CT ya, non CT. Saya sudah beli PSO ini khusus untuk kipas. Ini enggak cuma untuk kipas, untuk yang lain juga ada ya. Ini kipasnya lengkap satu paket dengan grill ya. Nah, ini adalah bahannya ya, ini bahan. Terus ini adalah aksesoris. Aksesoris ini meliputi dari jack RCA nya, ini sudah ada ya. Kita lepas dulu, saya ambilkan dulu ya. Nah, ini adalah untuk konektor atau dinding pos ya, di konektor output speaker dinding pos. Nah, ini adalah 2 set ya, karena satu pasang yang kuningan. Ini harganya juga terjangkau ya, kisaran 7.000-an ya satu pasang, harganya lebih murah. Ada yang lebih mahal lagi, itu dinding pos yang dari luar negeri, harganya 100.000, tapi itu harganya lebih mahal, ada tutupnya ya. Itu lebih mahal lagi, kalau dibelikan seperti ini mungkin dapat 10, dapat 12 lah, 12 set ya. Jadi ini harganya cukup terjangkau ya. Nah, ini karena versi stereo. Box bel ini belum dilengkapi dengan jack Canon output speakernya ya, belum ada. Jadi juga belum, untuk speaker juga belum ada, jack Canonnya juga gak ada, jadi cuma terdapat jack RCA. Nah, ini adalah untuk jack RCA, jadi kan ada 4 ya. Nah, ini yang warna merah jalur L, yang warna putih jalur R. Bisa kalian paralel aja untuk L sama R gitu. Ini di paralel. Nah, ini kita nyambung, pilih sana sini juga bisa. Dan untuk PCB ini beli terpisah dengan apa ya, dengan jacknya. Ini sudah ada loh, ini saya belinya di sini loh, di toko online-nya ini. Ini ada di Shopee. Nah, ini adalah salah satu yang ngedesain ya, yang jualan. Ini PCB nya juga murah ya, nggak terlalu mahal, jadi lebih enak pakai PCB. Nah, ini juga sekaligus sama ya, PCB nya juga sama, saya belinya di satu toko, cuma potensionya aja yang enggak. Nah, potensio alpha plus saya pilih yang alpha, jadi biar kalau misalkan lebih bagus sekalian ya, biar nggak nanggung-nanggung. Boxnya udah oke, drivernya udah oke. Kalau potensio harganya hanya 4.000-an ya, nggak ada salahnya beli yang bagus ya. Nah, seperti ini. Kenapa ini kan nggak ada soketnya ya? Nah, kenapa saya nggak taruh? Saya lebih sek nanti kita pasang aja di kabel gitu aja. Kadang soket, kadang bisa aja konek-konek. Tapi kalau mau dikasih soket juga gak ada masalah sih. Tapi kalau misalkan pakai kabel langsung disolder itu nggak ada, kayak semacam dia pakem gitu ya. Nah, oke. Dan ini adalah untuk bagian saklar ya. Ini saklarnya juga kualitas bagus. Jadi teman-teman, karena ada saklar yang harganya lebih murah ya, murah cuma 2.000 3.000. Nah, saya tidak menyarankan kalau kalian menggunakan trafo yang kapasitas ampere besar itu pakai saklar yang mungkin yang harga murah-murah. Kadang kadang itu dia panas, atau mungkin bisa aja leleh atau enggak. Biasanya untuk pin-pinnya itu kadang cepat lepas. Kalau yang ini dia kuat. Ini harganya mungkin berapa ya, nanti akan saya taruh di bawah. Ini mungkin sekitar antara 6.000 sampai 10.000. Nanti akan saya taruh di bawah, karena catatannya itu saya masih ada di sana, jadi agak menunjukin. Nanti akan saya taruh di bawah ya. Nah, untuk bagian soket AC, nah ini sudah ada, yaitu untuk bagian sekring ya. Untuk melepas sekring itu tinggal tarik ini. Nah, ini tinggal sekringnya nanti taruh di sini ya, ditaruh di sini terus pasang lagi seperti ini. Nah, ini karena ini cocok ya, ini memang sudah ibarat kata itu memang cocok dengan box ini. Dia menggunakan soket AC, jadi langsung include dengan fuse ya, jadi seperti itu. Nah ya, oke, ini bagian aksesoris udah kelar ya. Terus bagian lagi adalah untuk kaki ya. Ini adalah kaki-kaki pada box ya. Nah, ini adalah ada besinya, ada ring ya teman-teman. Ini yang kurang gede tapi pendek, karena ini adalah yang paling gede setelah saya yang paling gede. Tapi ini yang versi yang pendek, karena saya lebih seneng nggak terlalu tinggi ya, pendek gitu aja. Nah, seperti ini. Biasanya kalau box yang dari luar negeri itu kan power yang sudah jadi, kenapa dia ada beberapa power besar itu yang tidak ada kakinya, karena biar dia tuh untuk menaruh di hardcase ya, biar menghemat tempat gitu aja. Dan salah satunya biar
menghemat tempat dan juga tidak melengkung gitu. Kalau bloknya itu sih saya rasa enggak, karena bloknya itu tebel banget. Terus untuk pendinginnya, raja pendingin, saya mempercayakan pendingin yang ini warna hitam bagus banget. Kalian bisa memperoleh pendingin ini bisa di online shop banyak. Harganya ini sekitar 115 ribuan ya kalau nggak salah. Ini yang ukuran 20 cm ya, panjangnya 20 cm ya. Ini panjang 20 cm ya, kurang lebih panjangnya 20 cm. Terus tebelnya itu nggak main-main, ini tebel banget teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ada yang ukurannya 40, ada yang 35, ada yang 30 ya. Tapi itu tergantung dari ukuran blok kalian. Bloknya itu ukurannya berapa, kalian bisa sesuaikan dengan ukuran blok. Yang pasti ini tebel banget ya, ini sangatlah recommended. Dan kalau kalian menaruh transistor bisa taruh di samping, tengah, kini itu juga bisa, nggak ada masalah. Ini bisa ini merata ya teman-teman. Kalau pendingin tebel panas itu dia bisa merata ya, jadi merata. Kalau tipis kadang dia lebih ke satu titik ya, tapi untuk meratanya itu kurang. Kalau ini bener-bener tebel tuh, meskipun ditaruh di sini sebelah aja nggak ada apa-apa, nanti ini panasnya itu ikut ke sini. Nah, ya jangan lupa untuk transistor kasih pasta ya. Oke, ini saya simulasikan dulu untuk penempatan pada komponen di box ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman. Kalau disimulasikan mungkin penempatannya, tapi ini belum selesai ya, tapi ini hanya sekedar apa ya istilahnya, kalau disimulasikan ya mungkin seperti ini ya. Masih ada tempat khusus, ruangan, ada ruangannya masih apa ya, masih cukup luas ya teman-teman. Jadi bisa aja pending apa tuh drivernya kita tempelkan di sini terus di skrup. Tapi karena mengingat bahwa kemarin sudah saya ukur untuk apa tempatan skrup kayaknya kurang, tapi bisa diakalin dengan besi L itu juga bisa. Tapi kayaknya saya lebih cenderung mungkin akan seperti ini ya. Tapi karena ini mungkin mengingat hanya untuk ya stereo, jadi nggak begitu banyak ya komponen yang akan masuk ya. Untuk speaker protector sendiri juga masih istilahnya itu masih muat lah. Jadi karena ini kan hanya cuma power aja ya, tidak ada tune kontrolnya, tidak ada untuk pengolah suara ya, untuk mid low sub. Jadi hanya power aja, saya rasa itu wadah masih mumpuni teman-teman. Jadi kalau box ini memang minimalis ya, minimalis. Kalau untuk apa saya pribadi sudah cukup lah ya. Tapi kalau untuk trafo 10 ampere agak mepet ya teman-teman. 10 ampere besar itu dia sundul dikit gitu lah ya teman-teman, agak sundul dikit ya kalau untuk trafo kotak ya. Tapi kalau trafo donat jangan kata 10 ampere, 40 ampere bablas teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya, simulasi aja sebenarnya. Untuk sebenarnya ini bisa untuk 4 driver, 6 driver juga ada masalah, 6 channel itu juga nggak ada masalah ya teman-teman. Enggak sebenarnya enggak terlalu usek-usekan ya teman-teman. Jadi ya kemungkinan seperti ini ya teman-teman. Jadi nah kalau teman-teman lihat ya kurang lebih seperti itu. Jadi nah kalau mungkin teman-teman merasa untuk bahan trafo itu mahal, kok sorry ya, untuk trafo mahal kalian bisa pakai SMPS, itu harganya lebih murah. SMPS 400.000 itu sudah dapat 25 sampai 30 ampere, 25 sampai 15 ampere. CT aja 65, 35 sampai 65 itu ya SMPS itu. Tapi kalau dirasa itu sudah gak perlu lagi pakai tambahan PSU karena dia sudah DC nanti outputnya. Jadi kalau trafo kalian harus beli sendiri PSU, tapi itu tergantung ya, tergantung dari selera atau teman-teman minatnya itu seperti apa sih. Kalau sejauh ini saya masih patokan di trafo, tapi tergantung seperti itu. Terus jikalau dirasa mungkin terlalu mengganggu suara kipas, kalian bisa beli sensor suhu ya. Sensor suhu akan saya tunjukkan sensor suhunya seperti apa, biar nanti pada saat kipas pendinginnya itu panas ya, atau transistornya panas, dia baru kipas itu menyala. Saya punya kebetulan sensor suhunya, jadi saya tunjukkan yang modelnya seperti ini. Nah, ini adalah sensor suhu teman-teman ya. Jadi pada saat suhu transistor itu panas, nanti sensor ini akan bekerja mengaktifkan, ibarat kata pemutus tegangan gitulah ya bahasa saya. Jadi ini baru bekerja pada saat kena suhu panas ya. Jadi ini saya beli kebetulan yang 40 derajat ya. Jadi kalau misalkan suhu pendinginnya belum nyampe 40 derajat, maka
apa ya, sensor suhu ini tidak bekerja ya. Bekerjanya pada saat suhu 40 derajat. Kalau untuk suhu 40 derajat itu sebenarnya hangat dikit gitu, nggak nyampe panas-panas kayak solder. Itu dia langsung seng, kipas itu langsung bunyi. Tapi ini yang gini, ini tidak membuat kipas angin itu secara perlahan-lahan terus baru puternya itu dari perlahan, nggak langsung muter kenceng gitu. Jadi langsung seng gitu loh. Ya, ini kalian nanti kodenya inilah ya, KSD 01FH 40 derajat, karena sensor suhu ada dua macam teman-teman ya. Jadi kalau yang ini yang biasa saya pakai yang ini. Kalau misalkan di rumah kalian punya power yang sekiranya baru dinyalakan terus kipasnya kan itu kenceng, itu kan mengganggu ya, berisik itu. Nah, padahal ini belum panas ya. Jadi kalau teman-teman merasa terganggu, kalian bisa beli sensor suhu yang seperti ini ya. Nah, harga kisaran ya sekitar 10 sampai 17.000. Entah itu kalian nanti harganya dapatnya 15.000 atau berapa gitu ya. Satu ya. Nah, ini langsung dipasang gitu aja, nggak usah dikasih isolator mika, itu nggak perlu. Jadi nggak perlu takut konslet atau enggak. Jadi ini langsung dipasang di pendingin itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini kan pendinginnya ya, langsung gini aja. Jadi kalian nggak perlu lagi tambahin apa tuh mika isolator atau terserah, yang penting langsung gini aja nggak ada masalah ya. Langsung dipasang gini aja. Nah, itu udah nggak ada masalah teman-teman. Namanya sensor suhu. Pokoknya ketik aja nanti kodenya seperti ini loh pokoknya. Kalau kalian mau nyari ya, coba lihat ya. Nah, ini kalian bisa. Yang ini yang 40 derajat, ada yang 60, ada yang 80. Terus bedanya apa? Kalau yang 80 derajat, jadi pada saat pendingin itu panasnya 80 derajat, kipas itu baru apa ya, baru muter seng gitu. Jadi sebenarnya pada saat saya gunakan sehari-hari itu saya lebih ke 40 derajat ya teman-teman. Kalau 40 derajat kena panas dia langsung seng gitu. Jadi kalau nunggu sampai 80 derajat terlalu lama teman-teman. Jadi panas baru panas kayak setrikaan, nanti yang kena ada trabonnya sudah panas dulu, hangat dulu gitu ya. Jadi biar kalau misalkan nyetel santai kayak di pantai itu ya mungkin 40 derajat udah cukup. Tapi kenapa kok kebanyakan power dari luar negeri semi build up nggak ada pakai sensor suhu? Nah, itu kan memang untuk lapangan ya. Jadi kalau menunggu panas ya kayaknya kurang efektif ya. Jadi pada saat nyala di kipas lebih baik tidak menyala gitu, karena itu kan dipakai untuk genjoran. Tapi kalau power untuk tingkat di rumah-rumah atau miniatur ya, mungkin teman-teman kalau ada kalanya kalau misalnya dipakai di rumah aja dalam, mungkin bisa dibeliin sensor suhu yang 40 derajat biar mungkin pada saat dinyalakan tidak terganggu ya, tidak mengganggu teman-teman. Kipasnya itu biasanya suaranya kan seng gitu ya, biar tidak mengganggu gitu ya. Sebenarnya seperti itu aja sih sebenarnya, tujuannya hanya itu aja sebenarnya. Jadi itu sebenarnya memutus tegangan dari PSU ke kipas ya. Itu yang dipasang teman-teman itu gampang masangnya, itu nggak neko-neko. Kita pedot ya kabel warna yang merah ini diputus, warna hitamnya enggak, warna merah putus, terus ini disambungkan ke sini, ke satu kedua gitu, ke ini ya. Pokoknya gini lah ya, ini misalkan ada kan ini kan diputus cetek gitu ya, terus ini disodar satu sini ya, gini aja sebenarnya. Nah, masalahnya seperti ini, bagian yang plus ya, bagian yang plus. Nah, itu udah selesai. Terus kalau misalkan dinyalain baru kan itu kan bekerja kipasnya seng, karena panas ya. Dimatiin dia masih bekerja karena sensor suhu ini masih membaca hawa panas ya. Jadi kalau teman-teman mau nggak, kipasnya nggak menyala, jadi harus nunggu lagi dingin kayak es batu gitu ya. Jadi nunggunya besok nanti dinyalain cetek. Nah, kipas itu kayak mati. Bukan berarti tidak ada tegangan yang masuk kipas. Jadi yang pertama itu lebih juga kalau ada kalanya menghemat tegangan dari PSU karena dia tidak bekerja teman-teman ya. Itu seperti kayak ini sebagai pemutus tegangan itu. Sensor suhu nanti ketik aja. Untuk link pembelian ada di bawah, nanti taruh di bawah. Nanti harganya berapa karena setiap toko kadang berbeda-beda gitu ya. Jadi nah seperti ini. Nah, saya di rumah juga pakai ini, pakai sensor suhu biar tidak terlalu berisik gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya daftar harga untuk sekiranya bisa dijadikan pertimbangan. Jika teman-teman berencana mau merakit power, setidaknya udah tahu cicilan harga berapa, udah tahu dulu lah, mau jadikan pertimbangan dulu ya, karena memang mengingat harga trafo itu kan mahal ya. Trafo bel itu semakin kesini semakin mahal. Informasi tak ajukan untuk kalian mau berencana pakai 10 ampere. 10 ampere itu harga sekitar 700
Untuk CT45 itu 780 ya. Ya kurang lebih sekitar segitu. Ya gini aja lah, 750 sampai 800 itu. Kalau yang CT55 itu kisaran harga 850 sampai 900. Karena setiap toko pasti akan ada perbedaan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Untuk trafo bel itu memang mahal karena mengingat bahannya itu adalah tembaga. Itu dia mahal, tembaga semakin lama itu semakin tipis ya. Jadi semakin tipis maksudnya tuh tidak seperti dulu ya, masih banyak sekali tembaga itu mahal harganya ya. Jadi harus tahulah tembaga itu harganya mahal. Jadi terpacar kalau trafo bel di kalau sini cukup mahal ya teman-teman. Nanti kalian bisa hitung aja berapa sih maharnya untuk membuat merakit sebuah power, istilahnya untuk kelas miniatur. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian, kalau tidak mau harganya tinggi, mungkin bel boxnya itu kalian bisa ganti yang versi kayu, itu bisa ya. Misalkan harganya kalau dihitung-hitung ya mungkin bisa dikurangi dengan kayu. Mungkin juga mungkin trafonya kalau dirasa terlalu mahal bisa kalian pakai trafo yang mungkin ya di bawahnya ini murni juga tapi harganya lebih murah juga ada. Itu bel, bukan BLT ya, bel gitu juga harganya cukup terjangkau. Pendinginnya mungkin kalian bisa ganti yang lebih tipis. Untuk drivernya kalian bisa ganti yang lebih murah, 506 juga lebih murah. Itu yang produk dari lain, produk GM itu harganya juga ekonomis, tidak ada sekunya. Tapi ya ini kan komplit ada sekun, seperti itu sih. Nah, mungkin saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video terbaru selanjutnya.